Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih bisa bersilaturahim di forum ini atas jasa baik dari teman saya Ustadz Fahmi Lukman ya sebagai Unpad. Saya sebagai pengajar di Fakultas Hukum Unpad, saya guru besar Hukum Internasional. Mungkin ada modal berbicara Pancasila ya. Pertama, saya adalah rakyat Indonesia, pemilik asli dari Pancasila. Bung Karno dalam pidato 1 Juni ketika beliau dikasih aplaus, maka beliau mengatakan begini, saudara-saudara tidak perlu mengucapkan terima kasih kepada saya karena saya bukan pencipta Pancasila, tapi saya adalah penggali. Jadi Pancasila itu seandainya penduduk Indonesia itu ada sekarang 250 juta, maka saya adalah 1/250 juta dari bangunan Pancasila ini. Jadi saya adalah 1/250 juta. Jadi saya pemilik saham dari nilai Pancasila ini. Kedua, saya pernah ditatar dulu 300 jam. Ya, dan saya masuk 10 besar. Ya, jadi saya harusnya jadi ketua BPIP itu. Saya 100 jam, saya kuliah 2 fakultas di Unpad. Ternyata berbeda Pancasilanya. Saya sodorkan, saya sudah ditatar tahun lalu, tapi harus juga ikut. Kemudian saya kuliah di jurusan tafsir hadis di dulu ya inginnya. Saya harus penataran juga, ya. Dan saya sodorkan, saya sudah 200 jam. Oh ternyata Pancasila di Pati Ukur, jalan di Pati Ukur di Unpad dengan jalan di Cigadung, bukan Cipadung tuh berbeda. Saya penataran lagi 300 jam. Dan ketika saya mau menikah tahun 94, saya pun diminta untuk penataran lagi 17,5 jam. Saya sodorkan, saya sudah 300 jam. Kemudian petugas mengatakan, ini beda Pak, ini 17,5 jam. Saya tidak bisa berlogika dengan yang tidak tahu logik. Ya. Jadi saya mengatakan, saya tidak mau tahu, pokoknya saya mau menikah. Gitu. Akhirnya, dan harus ikut pranikah. Saya bilang, meskipun saya belum nikah, tapi sudah puluhan kali khutbah nikah. Akhirnya besok datanglah kepada saya sertifikat 17,5 jam penataran P4 dan juga sertifikat pranikah. Katanya udah Pak, ini semuanya 200.000. Ya udah 200.000. Ya, nah itulah zaman dulu. Jadi saya penataran P4-nya 317,5 jam ya saya itu. Baik, Bapak-bapak. Halo. Ya. Nah, isu utama di sini, pertama yang saya katakan, mengapa setiap kali Pancasila itu dikotak-katik, itu mendapat reaksi dari kalangan Islam? Karena yang memang berkontestasi untuk menentukan apa yang oleh Bung Karno disebut sebagai filosofi Sehronslah, ya, yang menjawab atas pertanyaan Dr. Rajiman Wediodiningrat sebagai ketua BPUPK ketika itu. Nah, yang disodorkan seharusnya Islam di situ. Dan itu sampai dengan konstituante.
Sedangkan yang lain itu komunis itu pendukung palsu dari Pancasila. Jadi seandainya di dalam konstituante itu komunis itu konsisten, dia mendukung komunis, maka voting itu kalah dan faksi Islam menang di situ. Ini adalah fakta sejarah, dan bahkan bukan saja sebuah sejarah, tapi adalah bagian dari republik ini, ya, bangunan republik ini. Nah, kenapa kemudian selalu direaksi oleh kalangan Islam? Sekarang kan untuk penentangan RUU HIP ini juga dari kalangan Islam. Jadi sejarah republik itu selalu begini. Islam itu selalu menjadi penopang, ya, pembela terakhir di situ, ya. Sekarang kan nggak ada coba reaksi dari yang itu, nggak ada. Dari kalangan Islam juga. Dan sebetulnya dalam dokumen historis dan juga dokumen yuridis, aspirasi keislaman itu sudah jelas, yaitu di dalam konsideran dekret Presiden 5 Juli 1959 di situ. Jadi dengan demikian saya ingin katakan bahwa wajah dan wijhah dari Pancasila itu adalah menolak sekularisme, dan lebih ingin saya katakan di situ ada nilai-nilai Islam atau teistik di situ, Pancasila itu. Nah, kemudian yang terjadi adalah hampir setiap rejim, bahkan oleh penggalinya sendiri, oleh Bung Karno, Pancasila itu disekulerkan. Nah, itu problemnya. Jadi pada zaman Orla, Pancasila itu segala di situ. Itu kan nasakom tafsirnya Pancasila itu. Jadi Pancasila yang asli itu ada pada diri kita tuh masing-masing. Karena pada zaman Orla itu nasakom. Kemudian dikoreksi oleh Orde Baru. Ternyata Orde Baru tidak lebih bagus juga. Sama juga dia. Kemudian membuat tafsir tunggal, pendirian BP7 untuk indoktrinasinya. Bahkan pada zaman Orba itu ada yang mengkritik juga sebagai berbau kejawen. Pancasilanya disitu kan dari 36 butir apa situ, ya, dari mana gak tahu, mungkin ada perhitungannya dari 36 butir bagaimana. Namanya juga kejawen, Eka Sila Pancakarsa. Mungkin masih dengar tuh yang dulu itu yang penataran P4. Ya, itu ini kejawen di situ, ya. Jadi dari nasakom ke kejawen di situ, ya, kebatinan di situ. Coba aja dari istilah-istilahnya. Ya, ada Eka Prastia Pancakarsa, saya nggak tahu tuh artinya. Tapi dulu waktu penataran saya hafal karena saya 10 besar di situ. Nah, sekarang ganti lagi ke rejim Orlaba. Ya, Orde Lama plus Orde Baru. Ya, sekarang ini reformasi sudah selesai. Jadi Orlaba. Ini muncul neonasakom. Di situ kan, neonasakom. Nah, ekspresinya itu di RUU HIP itu. Ini neonasakom di situ. Nah, kenapa harus ditolak? Nah, itu kenapa harus ditolak dan nanti harus bagaimana? Nah, itu. Kenapa harus ditolak? Karena secara historis, objektif dan yuridis itu RUU HIP itu justru mengkerdilkan Pancasila. Dikerdilkan. Yang sekarang sudah disorotnya itu pengerdilan itu malah itu menjadi neonasakom. Tadi sudah dibahas. Yang kedua, kenapa? Karena proses pembentukannya juga di sana tidak ada deliberasi publik di situ, ya. Bahkan di DPR-nya sendiri itu lewat proses yang tidak lazim, kan lewat proses daring. Ternyata penuh manipulasi, itu kan dikuasai oleh host. Jadi
yang interupsi saja tidak bisa dikunci semua di situ kan. Prosesnya juga sangat tidak memberikan ada ruang deliberasi publik. Jadi tampaknya mereka itu ingin gambling. Tadi sudah dibahas dengan situasi seperti ini supaya rakyat itu diam gitu. Ternyata miskalkulasi. Nah, substansinya ternyata isinya itu adalah Soekarnoisme, bukan Pancasila. Nah, ini kan prolognya itu ada partai pengusung itu selalu mengatakan Pancasila 1 Juni. Padahal yang 1 Juni itu bukan Pancasila, itu pidato Bung Karno yang hanya memiliki dokumen historis, tidak memiliki dokumen yuridis di situ. Pancasila yang merupakan konsensus nasional itu adalah 18 Agustus yang ada di dalam Muqaddimah di situ. Namanya tidak ada juga namanya di situ. Dan di situ adalah Pancasila itu sebagai dasar negara, filosofis lah. Bung Karno menyebut sebagai common denominator. Kalau dulu Cak Nur menyebut sebagai kalimatun sawa. Makanya sebagai meeting point. Jadi dia bukan untuk menggebuk yang berbeda, itu meeting point di situ. Kalimatun sawa. Nah sekarang kalimatun sawa itu dirobek di situ. Dulu pada zaman Orde Baru, bapak-bapak pasti ingat ada kelompok pemprotes civil society petisi 50. Itu adalah respon terhadap pidato Pak Harto di Rapim Abri antara lain di Riau ketika itu, yang antara lain kutipannya beliau mengatakan siapa yang melawan pemerintah maka dia melawan Pancasila. Maka berkeberatan datanglah para tokoh bangsa ke DPR, ini tidak bisa. Kok pemerintah itu menjadi penafsir tunggal dan pemilik Pancasila, siapa yang mengkritik maka sama dengan kritik Pancasila. Nah itu zaman Orde Baru. Sekarang, Pak. Ya, kemudian isu yang kedua ketika itu, akhirnya kemudian ada klarifikasi bahwa tidak akan mempancasilakan agama dan tidak akan mengagamakan Pancasila. Kedua jejak sejarah ini akan diulang di sini. Akan diulang. Lalu diprotes dulu. Meski Orde Baru sebetulnya canggih ya menurut saya. Dan Pak Harto itu setelah berkuasa 20 tahun kurang lebih baru membuat program ini. Ini baru berkuasa seumur jagung segini. Ya ini kacau sekali. Iya. Nah, jadi ke Soekarnoisme di situ ya. Padahal bukan ya. Bung Karno sendiri tidak begitu. Gitu. Kemudian isinya sekulerisme di RUHP ini di segi substansi dan kekacauan norma tadi sudah dibahas di situ oleh Pak Suteki. Jadi Pancasila itu kalaupun diturunkan normanya itu di dalam konstitusi, di dalam batang tubuh di situ. Dan sudah ini kan di pasal 29 negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, titik di situ. Jadi RUU ini itu sudah self-evident itu inkonstitusional. Apa di sini? Inkonstitusional. Kalau ada yang mengatakan Pancasila itu sebagai ground norm boleh lah. Mungkin yang lipatnya adalah berisi start fundamental norm di situ. Sebab bagi saya ground norm di kita itu adalah proklamasi. Sebab Pancasila ada karena kita mau merdeka. Makanya BPUPK ketuanya mengatakan nanti negara kita itu didirikan atas dasar apa? Maka jawabnya itu. Jadi yang ground normnya itu adalah proklamasi. Di situ. Maka Pancasila itu adalah dasar bagi manusia merdeka. Di situ. Nah, makanya ketuhanan yang Maha Esa bagi Ki Bagus Hadikusumo yang berkorban umat Islam itu, dan dulu Orde Baru itu lewat Menteri Agama Alam Shah mengatakan bahwa Pancasila adalah pengorbanan terbesar umat Islam. 7 kalimat itu. Dan Ki Bagus Hadikusumo mengatakan boleh, tapi ketuhanan yang Maha Esa itu atau bimana at-tauhid. Itu Ki Bagus Hadikusumo ada situ ya.
Ini yang dikutak-katiknya di situ. Terjadi, jadi siapa yang melakukan sekularisasi terhadap Pancasila itu adalah penguasa dari zaman ke zaman. Justru harusnya pemerintah itu gak usah ngomongin Pancasila, amalkan. Dan siapa yang paling Pancasilais? Rakyat Indonesia. Sekarang itu ada logika. Pemerintah, kalau namanya pemerintah ngomong Pancasila pasti benar, pasti Pancasilais. Itu kan kacau. Iya. Padahal kan digali dari kita. Jadi kalau di sini berkumpul ada berapa? 213. Ini adalah pemilik-pemilik nilai Pancasila. Terakhir, Pak Hafiz. Jadi bagaimana? Di sini. Secara formal tadi katakan RUU ini harus ditolak, betul. Karena ini sudah cacat bawaan. Di situ. Jadi sudah cepat bawaan. Setelah ditolak bagaimana? Kembalikanlah Pancasila ke fungsinya sebagai filosofi sekronslah. Jangan diideologikan. Karena itu akan menjadi ideologi tertutup yang dijadikan sebagai legal vehicle, legal device bagi pemerintah untuk menggebuk yang tidak sepakat. Padahal fungsi rakyat mengkritik pemerintah itu adalah bagian dari tugasnya dan juga haknya. Kembalikan ke fungsinya. Jadi harus arruju ya ila asliha di situ sebagai kepada aslinya di situ filosofinya. Yang kedua, Pancasila itu teistik di situ. Tanpa nilai ketuhanan itu bukan Pancasila. Dan gotong royong itu jangan terkecoh, maknanya bukan makna harfiah sebagai ta'awun di situ. Ternyata gotong royong itu tapi bermakna pluralisme di situ. Di situ. Jadi itu bukan makna ta'awun, bukan. Jadi jangan terkecoh dengan gotong royong itu bukan makna ta'awun di situ. Nah, 3, siap pemerintah selalu mensekulerkan Pancasila. Jadi ini warning dari kita, please stop melakukan sekularisasi Pancasila. Pancasila itu adalah teistik di situ. Tanpa ketuhanan bukan Pancasila. Nah, tafsir Pancasila itu ada di dalam perilaku rakyat Indonesia. Biarkan Pancasila itu berbicara dirinya sendiri dan simple. Pancasila itu menjadi rumit dengan tafsirnya yang aneh-aneh. Ya, dengan tafsir yang aneh-aneh. Kita ini adalah miniatur dari Pancasila. Kita ini. Pancasila tidak perlu tafsir, tapi Pancasila perlu implementasi. Gak perlu tafsir. Terakhir, al-akhiru minal akhirin, kembalikan Pancasila kepada pemiliknya. Siapa? Adalah kita. Saya kutip sekali lagi, Bung Karno, kalian tidak perlu saudara-saudara Bapak mengucapkan terima kasih kepada saya. Karena saya bukan pencipta Pancasila. Saya adalah penggali Pancasila. Digali dari mana? Dari bumi Indonesia. Bumi Indonesia yang mana? Apakah bumi Indonesia sebelum merdeka? Sekarang itu bukan bumi Indonesia. Bumi Indonesia adalah selama negeri ini berdiri. Dan kita adalah bagian dari bumi Indonesia. Kembalikan Pancasila kepada pemiliknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.